ini ya. Iya, Bapak Hana dan Bibi Maria. Ketika di dalam perjalanan, ya, ketika dalam perjalanan menuju kampungnya si Hamid mengenang perjalanannya bagaimana dia membawa si Kinsa ke rumah bibi perawat. Dia melewati bukit yang gelap dengan kakinya yang sangat sakit menggendong adiknya supaya sampai kepada bibi perawat. Dia begitu mengenang semuanya kenangan yang sangat indah itu. Adik-adik, kalian tahu nggak waktu si Hamid mau berangkat ke rumahnya menjumpai bapak tirinya, dia sangat ketakutan. Lalu apa kata dedekan dia ketakutan. Lalu apa kata Bibi Hana dan Bibi perawat dan bapak si Hana gini katanya, jangan takut, aku akan menjaga engkau terhadap bapak tirimu. Sama seperti kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menjamin kita. Kalau kita sudah percaya kepada dia dengan materai Roh Kudus di hati. Kalau belum ada Roh Kudusnya, gak bisa ada rasa ketakutan, ya kan? Lalu bagaimana? Mereka pun berjalan terus sampai ke rumahnya si Hamid. Mereka tiba di rumah Hamid pada waktu malam hari, waktu kedai-kedai sudah tutup dan jualan sudah tutup karena waktu malam, waktunya istirahat. Mundurkan nih, nangis. Iya, waktu istirahat. Iya, lalu bagaimana? Lalu Hamid bilang kepada Bapak Hana dan Bibi perawat itu, Bapak, itu rumah saya yang 3 dari pohon ini. Nanti Bapak buka pagarnya lalu masuk. Lalu bagaimana? Apakah Hamid ikut? Tidak, Hamid tinggal. Dia takut untuk masuk ke rumah itu. Dia takut untuk ketemu bapak tirinya. Dia lalu tinggal di sebuah pohon yang ada kuburan. Tapi Hamid tidak takut di dalam kegelapan itu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki terang. Terus tanya, siapa sini takut kegelapan? Siapa sini takut kalau ada dekat rumahnya kuburan? Coba kalau tinggalkan sendiri di kuburan, siapa takut? Iya, kenapa takut? Karena belum memiliki terang. Hamid sudah memiliki terang. Dia jelas bagi dia bahwa Kristus sudah mati untuk dia, lalu dibawa ke surga. Makanya Hamid tidak takut lagi dalam kegelapan. Walaupun di pohon itu ada kuburan, dia tidak takut. Dia menunggu di situ Bapak Hana dan Bibi perawat itu. Lalu berjalanlah Bapak Hana dan Bibi perawat itu masuk ke dalam. Dibukanyalah gerbang rumah si Hamid. Masuk dia. Lalu diketuknya. Tok 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 tok. Iya. Lalu dia pun bapak tirinya si Hamid membukakan pintu. Lalu dia masuk ke rumah Hamid. Silahkan duduk. Lalu Bapak Hamid memberikan mereka minum. Bapak Hana dan Bibi suster memberikan dia minum. Lalu mereka duduk di situ. Bibi Hana tahu. Bibi Hana itu melihat semuanya ruangan itu. Di mana ada Kinsa? Dia melirik, tapi nggak ada dilihatnya. Kinsa nggak ada di situ. Ya, dia melihat ruangan itu. Kinsa tidak ada. Kayak nih. Iya, Kinsa nggak ada Kinsa di situ. Iya, Kinsa tidak ada di situ lihatnya. Iya, Bibi bagaimana perasaan Bibi itu? Sedih dia. Lalu kata Bapak si Hamid sama Bapak Hana dan Bibi suster, saudara, kalian mau datang kemari mau ngapain? Katanya. Iya, 7 bulan yang lalu, kata Bibi suster sama bapak tirinya si Hamid. Si Hamid membawa Kinsa kepada saya. Iya, dia membawa kepada saya Kinsa. Tapi dia hilang. Apakah dia ada kemari? Kata Bibi Hana sama bapaknya si Hamid. Tidak ada. Dia tidak ada di sini. Iya, berbohong nggak bapaknya siapa? Iya, berbohong. Padahal dicurinya lah si Kinsa. Siapa sih ini seperti Bapak Hamid itu suka berbohong? Iya, siapa di sini suka berbohong? Iya. Kalau kita berbohong bagaimana? Hati kita masih
gelap sama seperti bapak kita. Dia tidak ada di sini kata bapak Hamid. Saya nggak tahu di mana dia. Ya padahal dia yang mencurinya. Tapi anak-anak Miss waktu itu bibi suster melihat. Dilihatnya lah mama siapa. Lihatnya lah mama siapa namanya. Mamanya si Hamid. Mama Hamid memberi kode. Karena ada situ duduk istri bapak Hamid. Mama tirinya si Hamid duduk dia. Dia duduk di sela-sela gelap di kursi. Lalu ditutupinya lah siapa? Ditutupinya lah si Kinja dengan selimut. Mamanya si Hamid melirik perawat itu. Dia melirik dia, menyatakan bahwa si Kinja ada di situ. Lalu berdirilah bibi itu melihat tumpukan itu. Siapakah dia? Iya, dia adalah Kinsa. Lalu bibi perawat itu menjawab, Kinsa. Lalu apa yang terjadi? Rupanya Kinsa sudah mengenal suara bibi suster itu. Karena dia mengenal, langsung dia berteriak memanggil bibi itu. Kenapa? Karena dia sangat takut dengan bapaknya. Karena bapaknya sangat kejam. Bibi itu merawat dia dengan kasih dan apa? Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dia merawat si Kinsa. Lalu gini kata bibi perawat itu sama bapaknya si Hamid. Karena bibi si Hamid sudah tahu bahwa bibi perawat sudah tahu bahwa bapaknya si Hamid mau menjual si Kinsa kepada pengemis dengan harga yang mahal. Lalu kata bibi suster itu kepada bapak Hamid, saya akan membayar, saya akan menebus si Kinsa dengan harga yang sangat mahal sesuai dengan apa? Sesuai dengan dijualnya kepada pengemis itu, ditariknya di situ, ditariknya lah si Kinja, lalu ditinggalnya lah uang kepada bapaknya Hamid. Nah sama seperti kita juga kan sudah terjual di bawah kuasa dosa. Kita manusia berdosa sudah terjual, yang menguasai hidup kita adalah dosa. Makanya kita suka selalu melakukan apa? Melakukan kejahatan. Yang bisa menebus kita siapa? Yang bisa menebus kita dari kejahatan dosa kita siapa? Tuhan Yesus. Sama perumpamaannya seperti Kinja ditebus oleh bibi suster. Waktu di rumah bibi suster dengan bapak si Hana, keluarlah mamanya siapa? Mamanya si Hamid, karena tahu dia bahwa si Hamidlah memberi petunjuk kepada bibi suster dan bapak si Hana. Lalu datang dia keluar, dipanggilnya lah Hamid. Ya lalu Hamid bertemulah dengan ibunya. Lalu mereka berpelukan karena mereka sudah lama berpisah. Mereka saling berpelukan karena sudah lama berpisah. Lalu berceritalah si Hamid, Mama aku bertemu dengan bibi suster itu. Nah lalu diceritakan bahwa mamanya menceritakan ada gambar seorang bapak yang menyayangi anak-anak. Itu adalah gambar Tuhan Yesus. Mama, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena bibi suster itu menceritakan kepada saya. Lalu mamanya bilang kayak gini, Hamid, ceritakanlah sama aku supaya aku bisa bahagia seperti yang kau rasakan. Tapi kata si Hamid kayak gini, Mama, belum waktunya sekarang karena aku harus belajar sampai pintar, karena dia tidak bisa membaca karena dia tidak sekolah kan, jadi dia tidak pandai membaca. Lalu tiba-tiba itu datanglah bapak si Hana dan bibi suster itu, buru-buru mereka naik mobil, takut mereka bapak Hamid itu mengambil lagi si Kinja. Lalu mereka naik dalam mobil itu, lalu berangkatlah mereka pulang ke kota di mana bibinya si suster itu tinggal. Waktu pagi-pagi setelah mereka sampai di kota, datanglah siapa? Si Hana ke rumah bibinya. Ke rumah bibinya dia pagi-pagi. Dia ke rumah bibinya. Oh ya, ini gambarnya. Datang dia ke rumah bibinya pagi-pagi. Bibinya kayak gini, kok kenapa anak ini bahagia sekali ya? Kenapa dia bahagia, sukacita? Tahu anak-anak kenapa si Hana bahagia?
Iya, karena sudah menerima terang itu. Lalu bibiknya pun bingung. Lalu berceritalah si Hana. Bibi, waktu bibi menjemput si Kinja pergi dengan bapak ke kotanya si Hamid. Waktu saya jalan-jalan di taman, datanglah matahari menyinari bunga itu. Saya sadar bahwa Kristus harus menyinari hati saya yang kotor. Lalu saya percayalah kepada Tuhan Yesus. Lalu bibi itu sangat senang karena Hana sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bilangnya kayak gini, Hana, begini, saya akan menitipkan si Kinja kepada keluarga kalian. Kalau sama kami nanti di sini, datang lagi bapaknya si Hamid, bapak tirinya, mencuri si Kinja. Iya, jadi Kinja atau si Hananya senang atau tidak kalau si Kinja dibawa? Pasti senang. Jadi kayak gini kata bibinya, karena kamu sudah percaya kan, jadi iya, tolong ya kamu sampaikan firman Tuhan kepada Kinja supaya dia juga bisa percaya kepada Tuhan. Iya, supaya bisa percaya kepada Tuhan seperti kamu, kata bibinya. Lalu bagaimana anak-anak? Ya, lalu berangkatlah siapa? Berangkatlah Bapak Hana, Ibu Hana dan Kinja meninggalkan kota bibi suster itu. Lalu tinggallah bibi suster dengan si Hamid. Hamid masih tinggal di kota bibi itu. Kenapa? Karena dia harus belajar membaca sampai mengerti juga firman Tuhan. Nah, waktu itu ya Hamid sudah pintar membaca. Bibi itu menghadiahkan Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Hamid sangat senang karena bibi suster itu menghadiahkan apa? Alkitab. Lalu bibi bilang kayak gini, bibi memberikan hadiah itu kepada si Hamid sebagai hadiah karena Hamid sudah bisa membaca. Itulah hadiah yang diberikan bibi itu kepada Hamid. Lalu bagaimana? Ya, sebelum Hamid berangkat ke kampungnya, bibi itu bilang, kalau kamu pulang, kan dia pulang sama orang-orang perziarah ke kuburan itu kan, yang pernah adiknya sakit, yang dibawa mamanya ke situ. Jadi orang-orang yang di kota itu berangkatlah ke situ, ke ziarah itu kayak gitu. Dia merasa bahwa kuburan itu bisa, orang mati itu bisa menyembuhkan dia. Lalu bibi itu bilang kayak gini sama si Hamid, Hamid, kamu jangan lagi singgah ke sana. Hamid mendengarkan apa yang bibi suster katakan, karena dia datang pulang ke kampung itu memberitakan firman kepada mamanya supaya mamanya juga mendapat terang yang ajaib itu. Iya, siapakah terang ajaib itu? Iya, Tuhan Yesuslah terang ajaib itu. Ketika Hamid percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki terang ajaib itu. Terang ajaib itulah Tuhan Yesus. Sama seperti ayat hafalan kita juga di spanduk itu, Yohanes 8 ayat 12. Ayo kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia akan mempunyai terang hidup. Nah, si Hamid sudah memiliki terang hidup. Siapakah terang hidup itu? Ialah Tuhan Yesus. Jadi ketika dia sudah memiliki terang hidup, dia memberitakan terang itu kepada orang-orang yang di dalam kegelapan. Anak-anak Miss mau tanya, si Hamid dari awal sampai akhir ya perjalanan dia bertemu dengan Tuhan bagaimana? Susah enggak ada dia bertemu dengan Tuhan? Susah ya kan? Dia bagaimana cara bertemunya ketika adiknya mau dijual oleh bapaknya Hamid. Ketika mau dijual, caranya seperti itulah dia. Tuhan mempertemukan dengan bibi suster itu. Sekarang misalnya anak-anak susah enggak kalau mau PA? Enggak kan? Ada yang mengajari kan? Ada yang mengajari PA, ada yang Senin ceria, ada yang Selasa ceria. Hamid untuk belajar firman Tuhan itu, bayangkan dia berjalan menaiki gunung-gunung, lereng-lereng gunung, kakinya sampai sakit untuk bertemu dengan siapa? Bibi
Bibi suster itu. Jadi bagaimana dengan kita? Maukah kita memiliki terang itu? Maukah kita memiliki terang itu? Maukah kita memiliki terang itu? Ya, kok nggak ada suaranya? Maukah kita memiliki terang itu? Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara menerima terang itu? Iya, coba kita sama-sama ayat hafalannya Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, waktu kita mendengar firman Kristus, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hati kita yang terang, hati kita yang gelap tadi menjadi, hati yang kita gelap tadi menjadi. Mikael, Miss tanya, kau hatimu terang atau gelap? Apa buktinya gelap? Apa? Berbohong, Oke, kalau Yohanes, apa buktinya hatinya gelap? Iya, oke. Kalau Ricita, apa buktinya hatinya gelap? Tidak taat. Kalau si Pida? Gak ada. Oh, si Pida hatinya gak gelap katanya. Oke. Teng. Si Moses, bagaimana bukti hati Moses gelap? Marah-marah. Kalau Maria? Melawan mama. Kalau si Michelle? Melawan sama tidak taat. Kalau si Efraim, apa bukti hati Efraim gelap? Melawan siapa? Iya, orang tua. Kalau si Abraham, apa bukti Abraham hatinya gelap? Suka berbohong. Sama siapa berbohong, Nak? Iya, orang tua. Kalau Anugrah? Melawan siapa, Nak? Orang tua. Kalau Miguel, apa bukti hati Miguel gelap? Melawan orang tua juga. Kalau si Juan, melawan orang tua semuanya ya. Kalau Kak Reni, apa bukti hatinya gelap? Kenapa Kak Reni? Apa? Oh ya, fitnah. Kalau siapa? Reta? Marah-marah? Kalau Kak Egin? Mukul siapa? Adik. Kalau si Christine? Berbohong. Kalau Ope? Berbohong sama siapa, Pe? Oke, depan nih berbohong kecil-kecil ya, nampak kali hatinya gelap. Oke, siapa? Si Marco. Berbohong sama siapa? Siapa? Orang tua. Berarti kan nyatakan hati kita gelap, kita butuh terang. Siapa yang bisa menerangi hati kita yang gelap? Siapa yang bisa menerangi hati kita gelap? Berarti Miss tanya dulu, sadarnya kita hati kita gelap kan? Sadarnya hati kita gelap? Sadar. Sama seperti Hamid tadi. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Apa dosanya? Hatinya gelap. Mencuri telur. Iya, mencuri telur. Sama kita sama si Hamid. Tapi si Hamid sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, inilah jawabannya di dalam Yohanes 8 ayat 12. Sama-sama kita membacanya. Keluarkan suaranya ya, kalahkan suara Misida. 1, 2, 3 ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan terang, memiliki. Iya, kalau kita sadar hati kita gelap, ada dosa, yang bisa menerangi hati kita adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, terang itu ada di hati kita dan gelapnya pun hilang. Jadi anak-anak ingat, harus sadar aku adalah gelap. Bagaimana caranya sadar? Harus mengulangi firman Tuhan. Kalau nggak mengulangi firman Tuhan, nggak bisa. Jadi harus tekad, sama seperti siapa? Siapa si Kristian kan, dia bertekad sampai banyak pun halangannya untuk sampai kepada Kristus itu, banyak dosa mengganggu-ganggu dia, iblis mengganggu-ganggu dia, tapi dia terus berjuang. Anak-anak juga harus berjuang. Harus berjuang sampai memiliki terang itu. Kalau tidak memiliki terang itu bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya kalau tidak memiliki terang? Mana suaranya? Iya, masuk neraka. Jadi anak-anak, waktu yang diberikan Tuhan ini harus memiliki terang itu, supaya ketika Tuhan memanggil, anak-anak masuk ke surga. Nah, dan selagi masih hidup di dunia ini, menjadi apa? Menjadi pembawa terang itu, memberikan terang itu kepada yang di dalam kegelapan. Sama seperti Hamid, ketika dia sudah percaya, dia menjadi pemberita Injil, memberitakan Injil kepada orang tuanya, kepada orang sekampungnya. Jadi ingat, pulang dari sil ini, aku perlu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hatiku gelap. Aku mau seperti Hamid. Aku mau seperti siapa? Iya, Kristian. Siapa mau seperti Hamid sama Kristian? Siapa mau seperti Hamid dan Kristian? Apa? Si Reta nggak mau katanya. Iya harus ya. Jadi bagaimana? Harus berjuang. Walaupun nanti kata teman, ayolah kita main dulu ya. Katanya enggak, aku mau baca Alkitab, belum merenungkan supaya aku beriman. Ada situ handphone kan, nggak maulah aku. Nanti handphone itu mudah-mudah. Ayo mainkan aku. Tidak mau. Aku harus berjuang sampai memiliki terang ajaib. Oke, anak-anak, siapakah terang ajaib itu? Siapa? Iya, kita harus memiliki terang ajaib itu di dalam hati. Oke, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengerti Tuhan, bagaimana Tuhan menjumpai Hamid yang hidupnya susah di dalam penderitaan Tuhan. Untuk berjumpa Tuhan, begitu susah bagi dia Tuhan. Dia melewati bukit, melewati lereng gunung dengan kakinya yang sakit dan mengendong adiknya. Tapi Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, dia sampai kepada bibi suster itu. Dan bibi suster itu memberitakan firman kepadanya, yaitu engkaulah terang yang menerangi hatinya yang gelap. Ketika dia sudah percaya Tuhan, dia membagikan firman itu, membagikan terang itu kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami juga rindu Tuhan, anak-anak di sil ini supaya memiliki terang itu, supaya mereka juga berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Kami serahkan selanjutnya acara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.